Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita lanjutkan rangkaian kajian sebelumnya tentang mengenal Allah. Mengenal Allah dengan memahami betul makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah yang maha indah, Al-Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kita akan lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala melalui makna yang terangkum dan terkandung di dalam kata Ar-Razzaq. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, nama Ar-Razzaq salah satunya termaktub di dalam surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki dan memiliki kekuatan, lagi maha kokoh dan perkasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sebutan nama tentang hal yang berkaitan dengan pemberi rezeki. Ada lafaz Ar-Razzaq dan ada pula Ar-Raziq. Jikalau disebutkan dengan nama Ar-Raziq, maka bermakna zat yang maha memberikan rezeki. Jikalau disebutkan dengan lafaz Ar-Razzaq atau Ar-Razzaq, maka makna yang terangkum di dalamnya adalah zat yang jikalau memberikan rezeki akan berwujud dalam wujud yang bermacam-macam, dalam jumlah yang tidak terhingga, dan rezeki yang diberikan akan selalu bertambah dengan bentuk-bentuk yang lain. Yang maha memberikan banyak rezeki, itulah Ar-Razzaq. Ada dua lafaz lain yang harus kita fahami, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ada lafaz Ar-Rizqu. Apa itu ar-rizku? Ar-rizku adalah bentuk
bentuk rezeki yang Allah berikan. Ada lafaz juga yang dengan penyebutan ar-razqu. Ra dengan fathah. Ar-razqu. Ar-razqu itu bermakna proses pemberian rezeki. Kalau ar-rizku bentuk rezekinya, ar-razqu prosesnya. Jalan ketika Allah melimpahkan rezeki tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang harus kita yakini selanjutnya adalah ketika disebutkan lafaz makna atau nama Ar-Razzaq, maka kata Ar-Razzaqu atau nama Ar-Razzaqu sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya, ini adalah nama yang hanya untuk Allah. Apa dalilnya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mari kita lihat di surat Ar-Rum ayat yang ke-40. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, dan dialah yang kemudian melimpahkan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, dan kemudian dialah yang mematikan kalian, dan dialah yang kemudian menghidupkan kembali kalian. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah ada sekutu-sekutu yang kalian jadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala itu bisa melakukan hal tersebut? Walaupun cuman sedikit. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terbebas dan maha suci dari apapun yang mereka sekutukan. Ayat ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah menegaskan bahwa Ar-Razzaq huwallah, yang maha melimpahkan rezeki, memberikan rezeki, memperbanyak rezeki, menambah satu rezeki dengan rezeki yang lain, itu hanya Allah. Tidak ada zat yang lain yang mampu melakukan itu dan hanya Allah. Makanya nama Ar-Razzaqu itu hanya layak untuk diberikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah tidak mengizinkan makhluk untuk disematkan kepada makhluk tersebut nama Ar-Razzaq. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makna Ar-Razzaq itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka rezeki-rezeki yang Allah berikan tidaklah bisa kita hitung karena saking banyaknya jumlah rezeki, macam rezeki yang Allah limpahkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkenan untuk atau mau untuk menghitung nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, maka benar-benar tidaklah mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mengampuni dan maha menyayangi.
Di sini terlihat betul makna Ar-Razzaq itu berarti Allah ketika melimpahkan rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya tidak akan mampu untuk kita hitung. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jikalau saja kita melihat kenikmatan yang didapatkan anak ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada lafaz Ar-Razzaq yang bermakna rezeki. Jikalau Allah memberikannya tidaklah bisa kita hitung. Tapi terkadang ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita melihat bentuk rezeki itu dengan pandangan mata yang terbatas, sehingga kemudian seakan makna Razzaq itu hanya untuk hamba-hamba tertentu. Padahal siapapun yang Allah ciptakan pasti Allah limpahkan rezeki. Dan ketika Allah melimpahkan rezeki tentu dalam jumlah yang tetap saja tidak bisa kita hitung. Mungkin yang terlihat rezeki yang dia atau yang anak ini dapatkan adalah makanan yang dia makan. Padahal kalau diteliti lagi tidak terhitung betul. Yang terlihat makanan yang dimakannya sebagai rezeki dari Allah. Tapi mari kita lihat bagaimana anak ini bisa makan dengan nikmatnya. Ada rezeki gigi yang masih normal, ada rezeki perasa lidah, lidah yang masih merasakan kenikmatan makanan yang dia makan. Ada rezeki tubuh dia yang normal, ada rezeki pakaian yang dia kenakan, ada rezeki organ tubuh mata, telinga, tangan yang normal. Belum lagi rezeki itu keluarga yang setia mendampinginya, rezeki bagaimana dia bisa duduk dengan sehat, rezeki bagaimana dia bisa memiliki rumah atau keluarga, dan banyak hal yang lain. Artinya rezeki itu bukan hanya yang nampak secara kasat mata, tapi rezeki-rezeki yang lain juga harus kita lihat sebagai limpahan rezeki dari Allah, sehingga kemudian yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ketika anak ini tidak bisa merasakan panas, tidak bisa merasakan manis, tidak bisa merasakan asin, yaitu sebuah sakit tertentu. Bisa saja na'udzubillah kena corona karena tidak bisa merasakan lidahnya, tapi dia bisa merasakan kenikmatan itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pandangan tentang bagaimana Allah melimpahkan rezeki yang tidak terbatas jumlahnya itu kadang-kadang tertutupi dengan bagaimana kita memaknai rezeki itu. Sebagian masyarakat kita sering mengatakan alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Itu kapan? Ketika dompet kosong dan kemudian dapat bonus tambahan gaji, atau ketika dompet sedang kosong nemu uang, atau ketika dompet sedang kosong oleh arisan. Jadi seakan ungkapan alhamdulillah ya Allah dapat rezeki itu cuman sebatas apa? Sebatas uang. Padahal jikalau kemudian orang itu tetap melihat dompetnya kosong dan kemudian tetap juga kosong dan tidak ada isinya, itu juga merupakan rezeki. Paling tidak rezeki mata yang normal. Karena tidak semua mata bisa melihat dompet itu kosong atau tidak. Ketika
Ketika melihat dompetnya kosong berarti mata sehat. Alhamdulillah, itu juga merupakan rezeki. Tangan yang normal dan bisa membuka dompet itu juga rezeki. Maka kemudian makna luasnya rezeki Allah, bahwa Allah itu Ar-Razzaq, sering kita kerdilkan karena pembatasan makna rezeki yang membuat kita selalu melihat rezeki Allah hanya sebatas uang. Padahal Allah itu Ar-Razzaq. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jikalau saja rezeki kita terbatas dalam makna uang terbatas, atau mungkin bahkan serba berkekurangan, tapi ketika jasad ini Allah limpahkan kesehatan, sebenarnya itu sudah rezeki yang tidak terhingga. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jikalau kemudian Allah mencabut kenikmatan kesehatan jantung kita, yang kemudian kita harus terpaksa melakukan transplantasi sumsum tulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur betul Allah menganugerahkan rezeki kesehatan. Karena jikalau kita perlu melakukan proses operasi seperti ini, paling tidak 9,18 miliar ongkosnya. Itu pun 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau sekarang tentu lebih mahal lagi. Ketika paru-paru kita tidak normal, untuk mengobatinya atau bahkan pada tingkatan transplantasi, maka butuh 10,81 miliar. Hati kita bermasalah, butuh 13,52 miliar untuk pengobatannya. Atau dua-duanya, hati dan paru-paru, butuh 15,58 miliar untuk pengobatannya. Atau usus yang tidak normal, atau Allah cabut kenikmatan kesehatan usus kita, maka untuk pengobatannya sampai 16,36 miliar. Artinya apa ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Bisa saja mungkin gaji bulan ini dipotong 50%. Bisa saja mungkin akibat pandemi COVID yang tidak berkesudahan ini kemudian rezeki kita lebih sedikit lagi, rezeki dalam makna uang. Tapi ketika Allah masih memberikan kesehatan jantung, kesehatan paru, kesehatan usus, itu sebenarnya sudah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu sudah merupakan limpahan rezeki yang tidak akan bisa kita hitung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki bukan hanya dalam wujud uang. Allah tegaskan ada 2 bentuk rezeki Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang biasa disebut dengan ar-rizqul 'am. Apa itu ar-rizqul 'am? Ar-rizqul 'am adalah rezeki yang secara umum Allah berikan kepada siapapun. Orang beriman Allah limpahkan rezeki kepadanya, bahkan orang kafir pun tetap Allah berikan rezeki untuknya. Orang-orang murtad pun Allah limpahkan rezeki. Yang tidak mau menyembah Allah pun tetap Allah berikan rezeki. Dalam wujud apa? Kesehatan, keduniaan, harta yang berlimpah, bisa saja jabatan, bisa saja apapun yang sifatnya duniawi. Rezeki ini Allah limpahkan kepada siapapun, dan ini yang disebut dengan ar-rizqul 'am. Tapi yakinlah, Allah juga melimpahkan ar-rizqul khas. Rezeki khusus inilah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang khusus.
Siapa dia? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan kemudian dia melakukan amal saleh, kebaikan-kebaikan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, yang dengan keimanan dan amal saleh yang istiqomah dia lakukan kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hamba tersebut merasakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, khalidina fiha abada, kekal dia berada di dalam surga yang indah itu. Qad ahsanallahu lahu rizqa, ketika hamba itu diberikan keimanan, Allah berikan kemauan yang kuat untuk selalu beramal saleh, dan dengan iman dan amal salehnya itu Allah izinkan untuk merasakan surganya untuk hamba tersebut, kekal di dalamnya. Maka sebenarnya itulah sebaik-baik rezeki. Dan rezeki inilah yang disebut dengan ar-rizqul khas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau jabatan Allah berikan kepada siapapun, bahkan terkadang semakin licik politiknya, Allah biarkan dia untuk mendapatkan jabatan. Semakin lihai dia menipu dalam dagang ataupun jual beli, Allah biarkan dia mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Itulah ar-rizqul 'am, Allah berikan kepada siapapun. Tapi yakinlah, ketika di suatu saat Allah membatasi rezeki duniawi kita, Allah bahkan memberikan ujian kesehatan bagi kita, tapi di saat yang sama Allah masih memberikan kita iman, menjaga keistiqomahan dalam diri kita untuk selalu beramal saleh, bahkan insya Allah amin kita diberikan husnul khatimah. Maka sebenarnya itulah ar-rizqul khas yang tidak semua makhluk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, untuk apakah sebenarnya Allah itu melimpahkan rezeki? Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita iman, Allah berikan kita apapun. Sebenarnya untuk apa? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Imam Ibnu At-Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau memberikan sebuah ungkapan yang simpel agar kita bisa memahami mengapa Allah menciptakan kita dan mengapa Allah melimpahkan rezeki untuk kita. Syekh Ibnu At-Taimiyah mengatakan bahwa innama khalaqallahul khalqa liya'buduh, Allah itu sebenarnya menciptakan makhluk agar kemudian makhluk tersebut menyembahnya, beribadah kepadanya. Wa innama khalaqar rizqa lahum liyasta'inu bihi ala ibadatih, dan sesungguhnya Allah melimpahkan rezeki kepada makhluk-makhluk tersebut hanyalah untuk memudahkan dan membantu mereka dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan kita agar kita menyembah Allah, dan Allah melimpahkan rezeki itu untuk kita lebih mudah menyembah Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jadi jelas
mengapa Allah memberikan kesehatan? Agar kita mudah untuk beribadah. Mengapa Allah memberikan rezeki dalam wujud harta? Agar kita mudah untuk berinfak, agar kita mampu untuk berzakat. Mengapa Allah berikan kita pakaian yang layak? Agar kita kemudian ketika sholat mengenakan pakaian yang layak itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Mengapa kaki kita tetap Allah jaga kesehatannya? Agar kita melangkah ke masjid itu ringan. Mengapa tangan ini Allah jaga kesehatannya untuk kita? Agar ketika bertakbir kita bisa bertakbir dengan sempurna. Mengapa lisan ini Allah jaga kesehatannya untuk kita dan Allah limpahkan untuk kita? Agar kita mudah berzikir, agar kita mudah dan istiqomah untuk membaca Al-Quran, agar kita mudah dan istiqomah untuk selalu berdoa. Jadi rezeki yang Allah berikan itu adalah untuk mempermudah kita dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka jangan sampai kemudian kita menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Allah. Allah ciptakan kita agar kita beribadah. Dan agar kita mudah dalam beribadah, Allah limpahkan rezeki untuk kita. Bahkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah itu malah mendahulukan pelimpahan rezeki daripada mewajibkan kita untuk beribadah. Kita lihat bagaimana Allah membuat kita kemudian lahir di dunia. Apakah kita ketika mak ceprot lahir dari rahim ibu kita itu langsung wajib sholat? Tidak. Apakah langsung kita harus membaca Al-Quran di saat itu? Tidak. Tapi Allah berikan rezeki dulu. Allah berikan kita oksigen. Allah berikan kita air. Allah berikan kita cahaya matahari. Allah berikan kita ibu yang menyayangi kita. Allah berikan kita kenikmatan. Terus nikmat itu Allah berikan. Rezeki kesehatan Allah limpahkan. Sampai usia 9 tahun pun kita belum diwajibkan untuk sholat.